Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 4F yang beranggotakan saya sendiri Suci Lutfia dengan NIM 208, ada juga NIM 206 Clarissa Love Indi, NIM 221 Alfiani Suparman, 222 yaitu Sion Untung, dan juga 225 Gesti Aprilia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait poster yang kami buat mengenai materi grid. Untuk yang pertama, chapter pertama itu definisi grid. Jadi, grid menurut Duckworth tahun 2007, grid adalah kecenderungan untuk mempertahankan ketekunan dan semangat atau keinginan besar dalam mengejar tujuan jangka panjang. Nah, setelah memahami definisi dari Duckworth ini, saya melihat ada 4 hal yang penting dalam grit. Yang pertama ada person, perseverance, passion, dan juga power. Nah, maksudnya apa? Jadi, person, orang yang mempunyai grit itu adalah mereka yang mempunyai perseverance atau ketekunan yang tinggi dalam menjalankan aktivitas yang ia pilih atau yang ia lakukan. Kemudian ada passion, passion itu gairah atau semangat yang ia miliki dalam mencapai target yang ia rencanakan, seperti itu. Nah, passion atau gairah ini artinya kita menginvestasikan waktu dan energi kita nih yang banyak dalam satu waktu, tapi tujuannya bukan untuk hal yang kita suka, tapi karena kita bertanggung jawab atas yang kita pilih, seperti itu. Misalkan kita passion untuk mengikuti organisasi. Nah, untuk mengikuti organisasi itu sendiri bukan berarti hanya kita menyukai karena ketemu orang baru atau karena proses wawancara yang menyenangkan, seperti itu, bukan. Tetapi bagaimana kita menjadi suatu bagian dalam tim dan berusaha untuk mencari cara dalam mencapai tujuan atau target dalam suatu tim. Jadi kita bersedia untuk mencari dan juga mengembangkan kerjasama atau mencari cara untuk yang tepat bagi organisasi itu sendiri, dan juga memikirkan cara untuk selalu level up dalam menjalankan proses tersebut, seperti itu. Nah, kemudian power, maksud power ini adalah kekuatan. Jadi ketika seseorang tersebut dilanda kesusahan atau masalah, dia memiliki power atau kekuatan untuk mencari solusi dan juga menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, sekali lagi bahwa person, orang yang punya grit itu mereka yang mempunyai perseverance, ketekunan, passion, gairah atau semangat, dan juga power serta kekuatan. Oke. Manfaat grit itu sendiri, untuk Bang Sion boleh tolong di ke bawah manfaat grit. Oke. Nah, manfaat grit itu sendiri ada 3. Yang pertama, kita bisa fokus hingga tujuannya tercapai. Yang kedua, lebih kreatif mencari solusi dan cara mencapai tujuan. Karena itu tadi, mereka mempunyai power atau kekuatan sehingga mampu menggapai tujuan dan juga mencari solusi ketika dilanda kesusahan atau masalah atau kendala. Kemudian bisa juga scale up tujuan. Jadi, ketika tujuannya udah tercapai, mereka itu biasanya bisa mempunyai goal yang lebih tinggi dibanding sebelumnya, jadi terus bertingkat goals-nya itu. Nah, untuk grit itu sendiri, kalau ibarat lari itu bukan siapa yang cepat dia yang menang, tetapi maraton. Jadi siapa yang bertahan dia yang menang. Grit itu seperti itu. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Gesti Aprilia terkait hasil riset. Mau nggak? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil riset dari Duckworth. Di sini Duckworth mengatakan tingginya grit pada seseorang berpengaruh pada prestasi akademik. Melalui hasil riset dan penelitian yang dilakukan oleh Duckworth dan kawan-kawan ini, bagaimana tentang fixed belief atau keyakinan yang konsisten seseorang mengenai kegagalan yang merupakan suatu hal permanen yang dapat menghambat kesuksesan akademiknya. Duckworth menyimpulkan bahwa di dalam grit terdapat 2 hal penting, yaitu konsistensi minat atau passion dan ketekunan usaha, perseverance. Konsistensi minat dapat dilihat dari minat dan tujuan seseorang yang tidak mudah berubah, tidak mudah teralihkan dengan ide atau minat atau tujuan lain, dan tetap pada tujuan utamanya. Misalnya di sini, mahasiswa yang konsisten terhadap minat mereka terlihat dari minat dan tujuannya yang tidak mudah berubah,
yaitu mereka akan mengikuti perkuliahan di jurusannya sampai lulus, meskipun mereka juga mengerjakan kegiatan penunjang kuliah lainnya. Selama menjalani perkuliahan, banyak mereka juga mengerjakan kegiatan penunjang kuliah lainnya. Selama itu, mahasiswa yang juga memutuskan untuk mengikuti kegiatan organisasi atau praktek bekerja, mereka tidak akan teralihkan dengan kegiatan lain tersebut, melainkan tetap dapat mempertahankan fokusnya dalam perkuliahan sehingga bisa lulus, yang merupakan tujuan awal mereka kuliah. Lalu di sini ada ketekunan, yaitu yang dimaksud dengan ketekunan usaha adalah seberapa keras seseorang berusaha untuk mencapai tujuan serta berapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya. Ketekunan usaha dapat dilihat dari perilaku yang rajin atau kerja keras, bertahan dalam menghadapi rintangan dan tantangan, serta bertahan terhadap pilihannya. Misalnya, mahasiswa yang memiliki ketekunan usaha akan bekerja keras dan mengerahkan semua usaha mereka dalam mencapai tujuannya, walaupun mengalami hambatan, kegagalan, contohnya seperti tidak lulus dalam mata kuliah atau harus melakukan remedial, lalu merasa ingin berhenti mencoba. Mereka akan menyelesaikan apapun yang telah mereka mulai, bertahan pada tujuan yang ingin dicapai lebih dari beberapa bulan atau bahkan membutuhkan waktu tahunan. Baik, untuk hasil riset selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sion Untung. Untuk selanjutnya, hasil riset atau penelitian dari Suzuki dan kawan-kawan tahun 2005. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa grit adalah prediktor yang kuat untuk formasi kerja dan juga formasi akademik. Suzuki dan kawan-kawan menemukan bahwa seseorang dengan grit yang baik akan cenderung lebih fokus dan terlibat dalam pekerjaannya. Individu dengan derajat grit yang tinggi akan lebih tekun dalam bekerja, tidak mudah menyerah jika mengalami kegagalan, sebagai cambuk untuk semakin berusaha mencapai tujuan. Selain itu, dengan grip yang baik akan disertai juga fisik dan psikologis yang baik sehingga individu tersebut dapat bekerja lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian dari hasil analisis data yang dilakukan oleh Suzuki dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama simultan dari workplace spirituality dan grief terhadap work engagement, keterlibatan kerja. Individu dengan tingkat workplace spirituality tinggi akan mengekspresikan diri mereka secara utuh sehingga meningkatkan keterlibatan kerja atau work engagement. Workplace spirituality yang tinggi ditambah dengan konsistensi, minat, dan ketekunan saat dihadapkan pada tantangan, maka akan berdampak pada peningkatan work engagement individu, keterlibatan kerja. Selanjutnya ke chapter 3. Baik, chapter 3 yaitu aspek-aspek grit. Menurut Duckworth tahun 2007, grit atau kegigihan pada seseorang terdiri dari dua aspek utama, yaitu ketekunan dalam belajar dan konsistensi minat. Ketekunan dalam belajar itu membuat seseorang tetap berlatih meskipun dihadapkan pada kendala dan masalah serta kegagalan. Ketekunan memerlukan kerja keras untuk menghadapi tantangan, mempertahankan effort dan interest selama bertahun-tahun meskipun ada kegagalan, kesulitan, dan tidak adanya kemajuan ketika berproses.
Aspek ini berkaitan dengan usaha kerja keras seseorang dalam menghadapi tantangan hingga bertahan bila dirinya menemui kegagalan. Usaha yang terus-menerus dari seseorang menunjukkan tekadnya dalam sebuah proses yang dilaluinya. Seseorang yang gigih juga tidak menyerah pada rintangan yang menghalanginya untuk menuju tujuan jangka panjang yang ingin dicapainya. Yang kedua, ada konsistensi minat. Konsistensi minat merupakan kemampuan untuk mempertahankan minat pada suatu tujuan. Individu atau seseorang yang memiliki konsistensi minat biasanya minatnya tidak mudah teralihkan atau berubah-ubah pada setiap waktu maupun keadaan. Seseorang tersebut tetap mempertahankan minatnya dalam jangka waktu yang panjang. Konsistensi minat terlihat dari konsistensi saat mengerjakan sesuatu dan berpegang teguh pada pendiriannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, chapter 4. Silahkan, Alfi. Baik, di chapter 4 ini ada 4 cara untuk mengembangkan grit yang dapat membantu kita mendapatkan hidup yang lebih baik. Nah, yang pertama ada kenali dan tumbuhkan minat. Minat apa yang ingin dikembangkan? Passion tumbuh ketika kita dapat memilah mana yang menjadi minat kita. Mengenali minat kita tidak dapat kita temukan dengan duduk dan merenung, tetapi dengan cara eksplorasi. Mencoba berbagai kegiatan yang kita nikmati saat melakukan hal tersebut. Dalam minat kita tersebut dengan berlatih dan bergabung dengan klub yang bisa membangun minat kita. Kemudian yang kedua ada latihan. Nah, selanjutnya ini praktik. Sediakan waktu untuk berlatih setiap hari untuk meningkatkan jam terbang. Selain itu, minta juga feedback dari orang lain. Misalnya nih, aku nih suka nulis cerita. Aku minta masukan dari pembaca, karena masukan itu tuh berguna untuk memperbaiki apa yang aku tulis dan aku lakukan. Kemudian yang ketiga ada tentukan tujuan. Tujuannya tujuan jangka panjang yang buat kita pantang menyerah. Tujuan yang lebih dari tujuan sendiri, karena kita butuh strong why untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus, konsisten dan dalam waktu yang lama. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini ada harapan. Dalam konteks grit, harapan itu bukan sekedar hari esok akan lebih baik dari hari ini, tapi harapan di sini itu bicara tentang pandangan kita ke depan. Harapan di sini ini berhubungan dengan mindset seseorang. Ada growing mindset dan fixed mindset. Nah, growing mindset ini yaitu meyakini bahwa kapasitas itu bisa dilatih dan berkembang. Misalnya, dia selalu bilang, aku selalu bisa belajar dan melakukan sesuatu lebih baik lagi. Nah, sedangkan untuk fixed mindset, itu meyakini bahwa kapasitas seseorang itu adalah bawaan dari lahir. Misalnya, aku nggak bisa menggambar. Nah, ini nih fixed mindset yang menghalangi kita untuk mencoba. Padahal coba aja dulu kan. Jadi, kita perlu grow mindset sebagai harapan bahwa kita bisa mencoba dan tekun berlatih untuk menjadi lebih baik. Nah, tambahan yang paling penting nih ya, ingatkan dirimu bahwa butuh kesabaran dan kesediaan untuk terus mencoba. Membutuhkan waktu yang lama dan jalan yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan kondisi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.